Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Yogaswara. Saya akan menjawab diskusi pada sesi pertama di mata kuliah studi komparatif di berbagai negara. Pertanyaan pertama adalah, menurut Anda, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Jika ya, adakah persamaan dan perbedaannya? Ya, menurut saya masalah yang diangkat dalam kedua artikel tersebut sangat relevan dengan kondisi yang saya hadapi di tempat saya mengajar, yakni di SD Negeri 198 Ulak Makam, Kecamatan Kalihilir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Sekolah kami terletak sekitar 52 km dari ibu kota kabupaten, di wilayah pedesaan yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam sektor pendidikan. Yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur dan sarana dan prasarana pendidikan menjadi masalah utama yang kami hadapi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marwan dan kawan-kawan pada tahun 2024, terdapat ketimpangan yang mencolok dalam kualitas sarana dan prasarana pendidikan antara sekolah-sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan. Sekolah-sekolah di daerah terpencil seringkali tidak memiliki fasilitas dasar seperti ruang kelas yang memadai, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet yang stabil. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran tidak optimal dan kualitas lulusan rendah. Di SD 198 Ulak Makam, kami mengalami hal yang serupa. Sekolah kami hanya memiliki 5 ruang kelas, dan itu untuk 6 rombel. Satu kelas lain itu menempati ruang perpustakaan. Selain itu, fasilitas seperti laboratorium dan akses internet kami cukup terbatas. Kondisi ini tentu saja menghambat proses pembelajaran dan berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Yang kedua, permasalahan yang kami hadapi selain masalah infrastruktur tadi, yakni adalah rendahnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak. Itu menjadi salah satu tantangan yang besar bagi kami. Sebagian besar orang tua di sekolah kami bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang terbatas. Mereka seringkali lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi daripada terlibat aktif dalam pendidikan anak-anak mereka. Hal ini sejalan dengan temuan yang diungkapkan oleh Salsabila dan kawan-kawan pada tahun 2025 yang menyatakan bahwa rendahnya partisipasi orang tua dalam pendidikan anak dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak tersebut. Di SD 198 Ulak Makam, kami merasakan dampak dari kurangnya keterlibatan orang tua. Misalnya kurangnya dukungan dalam hal penyediaan alat tulis, kemudian keterbatasan waktu untuk membantu tugas sekolah anak, dan rendahnya partisipasi dalam pertemuan orang tua dan guru. Kondisi ini mempengaruhi motivasi dan prestasi belajar siswa. Untuk pertanyaan kedua, yakni bagaimana saran Anda untuk mengatasi permasalahan sosial, politik, dan sosial budaya pendidikan tersebut? Menurut saya, untuk mengatasi isu sosial, politik, dan sosial budaya dalam pendidikan, khususnya terkait dengan permasalahan kami, yakni keterbatasan infrastruktur pendidikan dan rendahnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak, ini ada beberapa saran dari saya. Yang pertama yaitu peningkatan infrastruktur pendidikan. Menurut penelitian oleh Agustan pada tahun 2021, dalam artikelnya mengenai masalah pendidikan di Indonesia, disebutkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan antara sarana dan prasarana pendidikan di daerah pedesaan dan perkotaan. Keterbatasan fasilitas pendidikan yang memadai di daerah 3T khususnya, yakni terluar, terdepan, dan tertinggal, itu menghambat peningkatan kualitas pendidikan. Nah, dari permasalahan tersebut, oleh karena itu dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan di daerah tersebut agar akses pendidikan lebih merata. Jadi kebijakan pemerintah itu sangat penting bagi pembangunan infrastruktur bagi sekolah. Yang kedua yakni permasalahan yang kedua yakni peningkatan peran orang tua dalam pendidikan. Dalam penelitian Kinanti dan Trihantoyo pada tahun 2021, ini ditemukan bahwa partisipasi orang tua sangat mempengaruhi kualitas pendidikan anak. Orang tua yang terlibat aktif dalam proses pendidikan anaknya dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa. Namun, di daerah pedesaan banyak orang tua yang sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga kurang memiliki waktu untuk terlibat dalam pendidikan anak.
Nah, oleh karena itu penting untuk menyediakan program yang melibatkan orang tua seperti penyuluhan tentang pentingnya pendidikan dan cara mendukung anak dalam belajar. Nah, yang ketiga ini adalah pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendidikan berkualitas di Indonesia masih terbatas di daerah perkotaan. Bayangkan, perkotaan saja masih terbatas, apalagi di daerah pedesaan. Nah, sedangkan di pedesaan juga banyak yang tertinggal, terutama dalam hal sarana dan prasarana. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih mengutamakan distribusi yang lebih merata untuk memastikan pendidikan yang berkualitas itu dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di pedesaan. Program pendidikan yang berbasis inklusif dan berkelanjutan ini harus melibatkan masyarakat karena dapat mengurangi ketimpangan ini. Kemudian yang keempat adalah program bantuan untuk keluarga dengan penghasilan rendah. Keluarga dengan penghasilan rendah, khususnya yang berada di daerah pedesaan, itu seringkali tidak mampu menyediakan kebutuhan pendidikan anak, baik dalam hal alat tulis maupun biaya sekolah. Oleh karena itu, salah satu solusi yang diusulkan adalah pemberian bantuan sosial dan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin untuk mengurangi hambatan biaya dan meningkatkan akses mereka ke pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan di daerah pedesaan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Pemerintah daerah khusus harusnya berperan aktif dalam merencanakan kebijakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dan orang tua juga sangat penting dalam membangun sekolah yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dengan merujuk pada penelitian dan literatur Indonesia di atas, dapat disimpulkan bahwa mengatasi masalah pendidikan di daerah pedesaan memerlukan pendekatan yang melibatkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata, peningkatan keterlibatan orang tua, serta kebijakan pendidikan untuk mendukung kesetaraan dan inklusivitas. Nah, isu sosial politik dan sosial budaya ini memiliki kaitan langsung dengan masalah pendidikan dasar karena terkait sangat erat dengan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan dasar dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu, menurut pendapat Anda, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara? Nah, jika kedua jurnal ini dikaitkan dengan aspek sosial politik dan sosial budaya, kita dapat melihat dampak yang lebih luas dari pembangunan infrastruktur pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan terhadap masyarakat keseluruhan. Artikel yang pertama dari Muhammad Amar Nur Handika mengenai pembangunan infrastruktur pendidikan di pedesaan terkait dengan sosial politik dan sosial budaya adalah pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah pedesaan di negara berkembang tidak hanya berdampak pada kualitas pendidikan, tetapi juga dinamika sosial politik, kemudian kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan di daerah pedesaan dapat mempengaruhi kestabilan politik dengan mengurangi ketersediaan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Nah, hal ini berpotensi menciptakan kesetaraan peluang yang lebih besar bagi anak-anak di daerah yang kurang berkembang. Pembangunan ini juga mendukung upaya pemerataan dan pembangunan yang sering menjadi agenda politik nasional, menciptakan rasa keadilan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat pedesaan dalam pendidikan yang layak. Kemudian sosial budaya, ini pembangunan infrastruktur pendidikan bila ditinjau dari aspek sosial budaya dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya dan sosial di pedesaan, terutama hal kesetaraan gender dan pemberdayaan masyarakat lokal. Nah, dengan meningkatkan akses pendidikan untuk perempuan dan masyarakat yang terpinggirkan, pembangunan infrastruktur pendidikan berkontribusi pada perubahan sosial budaya yang lebih inklusif. Aspek kemanusiaan dalam pendidikan seperti hak-hak anak dan kesetaraan gender mendukung perubahan positif dalam norma sosial yang ada. Kemudian memperkuat kesadaran akan pentingnya hak pendidikan dan mendorong masyarakat untuk menghargai pendidikan sebagai bagian dari budaya mereka. Kemudian artikel dari Siti Aisyah Nur Fatimah dan kawan-kawan mengenai peningkatan kualitas pendidikan Indonesia untuk SDGs.
Nah, peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dapat berperan dalam menciptakan stabilitas sosial politik yang lebih besar dengan mengatasi ketidaksetaraan dalam pendidikan, terutama di daerah-daerah 3T. Pendidikan berkualitas dapat menjadikan sarana untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan politik. Hal ini juga dapat memperkuat kapasitas negara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat global. Pemerintah melalui kebijakan pendidikan dapat memperkuat legitimasi politiknya dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, kualitas pendidikan yang rendah di Indonesia juga berhubungan dengan ketidaksetaraan budaya antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di banyak daerah, pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh norma sosial dan budaya. Di daerah pedesaan misalnya, pendidikan bagi perempuan seringkali tidak diprioritaskan, dan di beberapa budaya, nilai-nilai konservatif dapat membatasi akses perempuan terhadap pendidikan yang setara. Kemudian peningkatan kualitas pendidikan yang inklusif dapat merubah pandangan sosial dan budaya terhadap pendidikan, memperkenalkan kesetaraan, dan mendorong pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal lain. Selain itu, program seperti SM3T, yakni Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil, ini dapat memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan lokal yang memperkaya kurikulum dan memperkuat identitas sosial budaya dalam konteks pendidikan. Kesimpulannya adalah kedua artikel ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga membawa implikasi sosial politik dan sosial budaya yang sangat penting. Dalam konteks sosial politik, pendidikan yang lebih baik dan lebih merata mendukung pemerataan pembangunan dan stabilitas sosial. Sementara itu dalam konteks sosial budaya, pendidikan berkualitas berperan dalam mengubah nilai-nilai budaya yang mendukung kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat. Pendidikan menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Demikian itu saja yang akan saya sampaikan pada sesi 1 diskusi hari ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.